Kalau masih hamil muda boleh HB gak sih kak? Boleh-boleh aja, asal jangan terlalu terlalu barbar mungkin. Ya ampun, gak gini ya, pas TM1 aku tuh sering banget ya HB gitu kan. Nah ternyata kandungannya lemah dan endingnya keluar plek gitu, masalahnya itu. Terus kalau misalnya udah keluar plek itu disuruh gak boleh HB. Dari samping kakak doain aku cepet hamil. Iya amin. Nih kalau misalnya dari samping perut aku kayak gini, pengap. HPL-nya 26 November, bentar lagi. USG-nya sih cewek ya, tapi gak tahu nanti keluarnya beneran cewek atau enggak. Perutnya bundal. Emang kalau misalnya perutnya kayak gini cowok kah? Sakit banget tau. TM1 mabok gak? TM1 mual-mual, tapi cuma mual-mual aja, gak sampai keluar gitu kan. Orang-orang kalau misalnya mabok parah tuh pasti muntah ya, kalau misalnya aku enggak. Jadi kayak bener-bener cuma mual-mual aja. Kembar itu kakak satu, dari USG satu ya, anaknya satu. Iya makasih ya. Aku TM1 mual muntah parah. Iya kan ya, kalau misalnya mual muntah parah itu bener-bener bener-bener bertahan hidup yang amat sangat ya. Kalau aku sih nggak sampai muntah, tapi mualnya itu bener-bener parah banget sih. Berapa bulan kakak? 6 bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. TM3, udah di TM3 33 minggu. TM1 makan nasi nggak kak? Makan. Aku TM1 masih masuk nasi, tapi dikit, makannya dikit. Jadi harus ada kayak pedesnya gitu. Jadi TM1 tuh masih masuk nasi. Aku masuk nasi gak ya? Kayak jarang sih, gak terlalu sering nasi. Jadi kayak makan nasi tuh mual gitu. Makanya di TM1 turun drastis banget. Jadi kayak BB tuh turun banget, dari 46 turun sampai 43. Itu di TM1 ya. Aku TM1 kak 5 minggu. 5 minggu lagi masa-masa mualnya banget ya. Terus TM1 tuh bener-bener kayak aku waktu itu TM1 sering nangis. Sering nangisnya tuh karena emang lapar kan ya, pengen makan tapi gak enak gitu. Aku hamil malah gak muntah sama sekali, sampai gak tahu kalau lagi hamil BB langsung melonjak. Waduh, enak banget yang hamil kayak gitu ya. Itu namanya kayak hamil kebo tahu. Kalau aku hamil di TM1 itu bener-bener kayak wow banget. Iya sering nangis. Aku pas hamil sering banget nangis. Gak tahu, hal-hal sepele aja nangis gitu. Jadi kayak diomongin sama seseorang gitu, itu tiba-tiba nangis gitu aja. Jadi nggak tahu, mungkin itu kayak hormon ya, hormon kehamilan. Jadi kayak mudah nangis gitu. Padahal hal-hal sepele loh. Kalau gitu anaknya cewek itu mbak. Mudah nangis, anaknya cewek kah? Soalnya kayak tiba-tiba nangis padahal gara-gara hal-hal yang ya kayak gitulah ya. Padahal sepele gitu, tapi kenapa bikin nangis? Masa
TM1 tuh masa bertahan hidup bener-bener, karena emang badan tuh udah lemes ya, badan lemes banget, tapi mau makan gak enak gitu, makan satu suap mual, pokoknya kayak yang masuk angin gitu. Tapi sama suami gak benci kan, enggak, aku malah sama suami makin nempel banget, jadi kayak pengennya tuh deket-deket terus sama suami tuh kayak gitu. Kan ada ya orang-orang yang kayak hamil tuh benci banget sama suami, kayak bau parfum suami aja itu nggak enak ya, nggak mau. Tapi kalau aku nggak, malah makin menjelita mungkin ya. Vitaminnya minum apa aja teh, kalau sekarang minum yang cuma dari puskesmas saja, yang MMS itu. Tapi pas TM1 sampai berapa minggu ya itu harus banget asam folat ya, asam folat itu wajib banget. Apa sih, aman gak sih kak makan nasinya sedikit, sampai sekarang udah 14 minggu susah masuk nasi. Iya, aku aja waktu itu makan nasi dikit tapi aman aja. Yang penting gini, kayak aku kadang diganti sama susu gitu, jadi minum susu 8 bulan. Untuk facial wash aku cuma pakai Kelly. Sebenarnya sebelum hamil itu aku nggak pakai Kelly sih, cuman emang ngikutin orang tua aja. Ngikutin mama aku aja, katanya pas hamil mama aku pakai Kelly terus gak apa-apa, katanya aman-aman aja, daripada muka aku kusam banget kan gak pakai apa-apa, makanya pakai itu. Berat gak bu? Apanya yang berat ini? Sebenarnya sih kalau yang namanya berat banget sih gak terlalu berat ya, cuman emang pas mau berdiri pengap gitu loh. Aku 4 tahun gak lahir-lahir. Apanya? Sama minum MMS ya. MMS sama tablet tambah darah, cuma itu aja. Sering sakit kaki gak teh? Sering banget. Tapi kalau udah dipijit enak ya. Makanya harus banget tiap malam tuh kaki dipijitin sama suami. Kan normal gak ya hamil TM1 gak ngerasain bau, cuma mual sama pusing? Ya normal aja mungkin ya, mual sama pusing doang. Kalau bau-bauan enggak ya. Berapa minggu kak? 3 minggu. Aku dibawa jalan pagi makin sakit kakinya. Iya, kalau misalnya habis jalan-jalan, habis olahraga itu malah tambah sakit loh ya, soalnya katanya jarang jalan kaki makanya sakit. Padahal sebenarnya kalau misalnya jalan kaki yang berlebihan itu malah bahaya buat janinnya. Itu sih yang punya riwayat kandungan lemah sih ya, kayak aku punya riwayat kandungan lemah dulu pas TM1, makanya sekarang TM3 tuh katanya banyak jalan. Tapi pas aku tanya ke dokter kenapa sering kencang perut tuh pas lagi jalan, karena jangan terlalu sering jalan. Kakak baru 1 minggu hamil, lemes sama pusing, males ngapa-ngapain. Iya, pokoknya pas hamil tuh emang males ngapa-ngapain ya. Nggak pakai skincare apa-apa. Aku nggak pakai skincare apa-apa, soalnya banyak takutnya sih ya. Tapi untungnya aku nggak pakai skincare apa-apa, muka aku nggak kayak banyak jerawatan gitu loh. Nggak tahu bawaan hamilnya mungkin ya, hormonnya. Soalnya ada kan yang bawaan hamilnya udah dirawat, wajahnya tetap aja kayak banyak
apanya gitu kan. Enggak promil, alami aja aku ya. 8 bulan, tapi nggak kelihatan ya. Kalau dari sini, kalau dari samping sini baru kelihatan. Nah. 5 bulan tendangan bayinya masih pelan, aman nggak? Aku bahkan di 5 bulan udah tahu apa ya tendangan bayi kayak gimana. Gak bisa bedain loh. JK-nya kemarin pas USG cewek, tapi nggak tahu nanti lahirnya beneran cewek apa cowok ya. Kakak doain ya kak, semoga nular, amin. Amin ya rabbal alamin, semoga cepet hamil ya. Ngerasain apa aja di TM pertama, di TM 1 itu mual aja sih. Aku cuma mual, terus pas makan nasi itu susah banget masuknya pas makan nasi. Pokoknya TM 1 tuh apa ya, pokoknya bertahan hidup deh. Kalau misalnya kamu yang lagi di bumil-bumil yang masih di TM 1 itu harus bener-bener kuatin diri ya, bertahan hidup loh kalau misalnya emang yang sering mual gitu kan. Soalnya makan susah. Nah setelah TM 2 tuh baru ngerasa hidup kembali tahu. Iya cuma itu yang aku rasain di TM 1. Tapi di TM 1 aku juga pernah ngeplek. Tapi kalau misalnya rasanya mual itu sampai lemes loh badan tuh, soalnya kan gak makan ya, soalnya susah makan, jadi badan tuh lemes banget. Pokoknya lemes, pusing yang kayak gitu wow banget. Makasih bang. Kok bisa hamil kak? Rezeki. Bisa hamilnya kenapa? Rezeki ya. Mual tapi nggak keluar. Kalau aku mualnya nggak keluar, nggak sampai muntah, nggak. Makanya cuma mual aja. TM 1 males mandi nggak kak? Nggak. Aku malahan apa ya, nggak suka yang berantakan gitu, nggak. Udah TM 3 8 bulan. Mualnya pas udah dapat berapa, pas mual itu di 7. Aku tuh gak tahu hamil ya waktu itu tuh, tapi karena emang gak head kan, terus langsung dites ada gitu 2 garis 2. Setelah tahu hamil baru tuh mual-mual, sebelumnya tuh gak ada mual-mual. Itu pasti kayak gitu, kebanyakan orang tuh kayak gitu, sebelum mereka tahu hamil mereka tuh gak mual-mual. BBJ berapa kemarin? 2,1 sekian. Suaminya hebat. HPL kapan kak? 26 November. Sakit. Sampai berapa bulan mualnya? Sampai 4 bulan mungkin ya. Pokoknya sampai masuk TM 2 itu mulai enak makan. Masuk TM 2. Dan rasanya itu pas masuk TM 2 ternyata gini ya, rasanya enak banget makan gitu loh. Sebelumnya kan susah banget makan. Setelah sekian lama menunggu pengen makan enak tuh ternyata lama gitu. Pokoknya kalau menurut aku paling berat pas hamil itu ngelewatin TM 1. Kenapa? Karena di situ tuh susah makan gitu. Jadi tapi ya apa ya, kayak harus alhamdulillah banget bisa ngerasain itu gitu. Nggak promil. Kak doain aku hamil bulan ini, amin.
Semoga cepet hamil ya. Gak promil, aku alami aja. Ya amin, semoga bulan ini garis 2 ya, yang lagi nunggu pengen hamil, semoga cepet hamil. Aku aja pas lepas KB itu kan gak langsung hamil ya, kayak 3 bulanan lah. Itu awalnya takut lama kehamilnya gitu, tapi alhamdulillah tuh dikasih ya. Aku lagi TM1 kak, susah banget buat makan, mual terus, BB terus turun drastis, HB juga turun. Iya, kalau misalnya TM1 tuh kayak gitu. Aku aja pas makan nasi itu makin mual, jadi kayak bau nasi aja itu udah kayak bikin aku pusing gitu. Terus tiap hari mungkin nangis karena emang gak bisa makan tahu. Kayak bayangin aja, tubuh tuh udah lemah banget pengen makan tapi gak bisa, karena gak susah makan, anak pertama. Jadi pokoknya yang beratnya itu hamil tuh di TM1. Iya, nangis gara-gara lapar tahu. Hebat banget ya, Bumil tuh hebat banget kalau menurut aku, soalnya ternyata begini gitu rasanya. Lancar selamat ya, iya amin. Kayak bayangin aja, udah lapar pengen makan tapi pas makan rasanya nggak enak gitu, kayak gitu ya. Kalau misalnya TM1 tuh kayak gitu, sampai nangis aku gak bisa makan soalnya lapar, tapi giliran satu suap aja udah bikin ketar-ketir gitu loh. Jadi semangat ya yang lagi di TM1, soalnya banyak orang-orang yang pengen ngerasain itu, walaupun emang banyak capeknya gitu. Ini iya, udah berapa jam aku lah? 1,5 jam. Ya bentar lagi aku mau off, soalnya kalau misalnya lagi hamil gini gak bisa lama-lama duduk tuh sakit, makin sakit. Kalau misalnya makin gede tuh makin sakit. Aku keluar darah kayak gumpalan gitu di berapa tuh, di week berapa, 8 bulan 33. Umur aku 24 baru OTW anak 1. Orang-orang anaknya, teman-teman aku udah pada gede-gede, aku masih mau OTW. Kakak gak takut lahiran? Kalau masalah takut, banyak takutnya ya. Lahiran makin deket gitu, kayak bisa gak ya gitu loh. Tapi katanya harus terus berpikiran positif tahu gitu. Yang bikin lahiran normal, gak ada robekan itu sebenarnya katanya kitanya yang harus tenang gitu. Jadi jangan panik. Tapi ngerasain kontraksi palsu aja udah sakit banget tahu. Kan kayak mules gitu ya, ngerasain mules head aja itu bikin aku nangis, apalagi ngerasain kontraksi pas mau lahiran itu kayak gimana gak tahu. Aku kayak cuma bismillah aja, semoga bisa gitu loh. Kalau masalah takut ya pasti ada takutnya sih ya, tapi ya harus bismillah aja. Kayak kelihatan gak lagi gerak loh ya, tapi gak bakal kelihatan sih, dari bayinya lagi gerak. Kakak gak betah sakit tuh, aku gak betah. Maksudnya perut kenapa teteh lagi hamil 6 bulan apa 4 bulan nih maksudnya. Kebanyakan seblak, bukan kebanyakan seblak, walah kebanyakan apa,
kakak betah sakit apa enggak? Betah sakit. Yang enggak betah kalau sakit ya 8 bulan. HB berapa kak? HB aku rendah. Sampai-sampai terus-terusan aku dibilangin sama bidannya suruh makan ini, minum ini, pokoknya segalanya dibilangin gitu. Soalnya HB aku cuma 10. Awalnya 10, yang kedua kali dicek lagi 10,7. HB aku 15. Wah, bagus banget ya. Kalau aku dari sebelum hamil emang HB aku udah rendah banget. Kakak USG TM2 di hamil berapa week? Aku di TM2 enggak USG, cuma TM1, TM3. Teh katanya kalau lagi hamil kakeknya bengkak ya teh, emang bener. Kalau aku enggak. Itu gimana hormon ibu hamilnya? Jadi kalau misalnya yang hamil itu ada yang kakinya bengkak, ada yang enggak gitu. Aku enggak bengkak kakinya. Kak, aku 19 week belum gerakan. Mungkin gerakannya udah ada itu bayinya ya, cuman kamunya yang enggak ngerasain. Kakak kalau hamil 1 bulan gak bisa makan nasi putih gak? Kalau aku nasi putih masih masuk, itu juga dipaksain. Soalnya kalau misalnya makan kayak mencium baunya nasi putih aja itu udah mual ya. Tapi aku di TM1 karena emang lapar ya, dipaksain makan gitu. Aku mual-mual tapi gak sampai keluar gitu. Kalau misalnya orang-orang kan biasanya mual itu sampai muntah-muntah ya. Kalau misalnya aku enggak sih. Jadi pas TM1 itu mual banget, tapi rasanya tuh lebih enak yang mual keluar gak sih ya? Kalau aku mualnya tuh yang nggak muntah gitu, makanya nggak enak banget rasanya, sampai pusing gitu kan, badan lemes, itu yang dirasainnya. Iya, kalau misalnya kebanyakan orang tuh kan yang di TM1 tuh mual muntahnya tuh parah banget ya, sampai keluar gitu. Kalau aku enggak. Jadi makan nasi masih masuk, tapi dipaksain itu juga. Kadang dibantu susu. Soalnya nasi bener-bener lawan banget sih. Aku makan nasi kalau pagi doang. Sebenarnya gini, kayak kalau nggak makan nasi aku mikirnya ya kasihan lah ya dari bayi, masa nggak makan gitu loh. Rekomendasiin susu hamil dong kakak buat TM1. Aku pas TM1 minum Prenagen, tapi di TM2 udah nggak lanjut lagi. Jadi aku minum susunya cuma di TM1 aja, itu minum asam folat sama susu Prenagen. Aku hamil 1 bulan mulai keluar mual, keluar plus sesak napas, sakit kepala kakak, ya itu wajar ya. Sampai TM berapa gak mual? Sampai TM2. Awal TM2 itu udah gak mual aku. Jadi pas TM2 itu rasanya kayak hidup kembali tahu. Yang tadinya gak bisa makan jadi bisa makan lagi. Vitaminnya apa? Vitaminnya kayak yang Polamil yang kayak gitu. Itu kan mengandung yang asam folat ya. Pokoknya TM1 itu jangan skip asam folat deh ya. Aku belinya di bidan gitu. Pas TM1. TM2 masuk TM2 itu baru minum vitamin yang dari Posyandu, yang dari puskesmas. Sekarang mulutnya masih ngerasa pahit gak kak? Enggak, sekarang kan aku udah masuk TM3 lah ya, bentar lagi lahiran. Ini tuh masuk TM2 aja udah enak. Tapi beda-beda loh yang hamil, katanya ada yang masuk TM2, TM3 masih mual gitu. Tapi alhamdulillah aku di TM2 itu udah enak, gak ada mual-mualnya. Kak, misal kita kelupaan gak minum 1 vitamin 1 hari aja gak apa-apa kan ya, karena ketiduran. Iya mungkin gak apa-apa kalau 1 hari enggak ya. Kalau aku sih gak pernah lupa, gak pernah keskip ya. Tapi gini loh ya, aneh juga.
bukan aneh sih, tapi emang mungkin udah puasanya mungkin ya. Masa ya teman aku itu pas hamil katanya nggak minum asam folat, nggak minum obat-obatan, nggak minum susu, tapi bayinya alhamdulillah lahiran apa ya, ya sempurna gitu kan. Tapi aku banyak takutnya sih kalau nggak makan vitamin yang kayak gitu, makanya aku dipaksain gitu minum vitamin. Kalau temen aku katanya nggak minum vitamin sama sekali, tapi apa ya, kandungannya sehat gitu ya. Mungkin gimana kekuatan tubuh masing-masing ya. Gak kelihatan mungkin ya, kayak dedenya lagi gerak-gerak. Aku sudah masuk TM2 tapi masih mual banget ya. Ada kalanya yang kayak gitu juga, yang udah masuk TM2 tapi masih mual. Kalau aku sih TM2 udah alhamdulillah udah gak mual. HPL-nya tanggal 26 November, umur aku 24 pas hamil 23. Nah terus pokoknya pindah umurnya pas hamil. Jadi pas pertama hamil 23, terus sekarang udah masuk 24, 33 weeks, 33. Udah ada aja keinginanmu, ya ampun. Gak bisa diangkat, perut aku tuh gak bisa diangkat. Duh setelah sekian lama gak mampir sini. BBJ-nya udah 2 kilo, 2,1 sekian. Doain aku ya kak biar cepet dapat momongan, amin. Semoga kakak Lydia cepet punya momongan ya. Ini aku aja pas awal nikah tuh pengen 1 tahun gak punya gitu kan, tapi setelah sekian bulan itu rasanya kayak pengen punya anak gitu kan. Soalnya kalau misalnya lagi ditinggal suami kan kayak sendirian gitu ya, makanya pengen punya temennya. Tapi alhamdulillah langsung dikasih gitu, pas niat mau hamil dikasih. Kalau aku 4 bulan jalan 5 baru ngerasain kedutan. Normal gak? Normal aja ya. Aku di 4 bulan tuh masih kayak bingung gitu ya ngebedain gerakannya. Tapi nanti nih pas masuk 6, 7 itu gerakannya mulai kerasa banget loh. Awalnya di KB, aku awalnya KB pil KB yang tiap hari diminum itu. Tapi karena kayak ngaruh banget ke BB ya, kayak makin naik BB tuh, maka aku kayak lepas aja itu KB ya. Terus 3 bulan kosong mungkin, nah ada. Kak mau tanya, pas setelah nikah haidnya makin maju gak kak? Kalau aku makin cepet dapatnya ya kak. Gak, aku normal-normal aja kayak biasa kalau haidnya ya. Pengen juga hamil tapi kok lama ya. Semoga cepet ya, semoga tahun ini, bulan ini gitu kakaknya cepet hamil, amin. Emang banyak ya kayak orang-orang yang kayak pengen cepet hamil ya, tapi belum dikasih padahal pas dicek tuh semuanya normal, karena mungkin belum rezekinya. Promilnya apa kak? Enggak promil ya, 8 bulan udah setengah 11. Pantas aku udah lapar ya, setengah 11. Sama kak aku KB 7 bulan, pas masuk ke 8 bulan isi, malahan belum promil sama sekali, niat mau KB lagi.
Ya aku cuma 4 bulan, aku KB cuma 4 bulan, terus berhenti kan ya 3 bulan. 3 bulan itu tuh nggak KB, tapi jaga-jaga biar gak hamil gitu lah intinya ya, yang tahu aja. Nah terus tapi pengen gitu, kayak niat pengen hamil, dan ternyata ya kasih gitu. Jadi udah kayak punya feeling gitu, pasti ada. Tapi iya emang ada. Kalau pakai KB bisa ngisi gak ya? Aku awalnya pakai KB tapi dilepas 3 bulan ngisi. Kakak itu anak pertama ya? Iya anak pertama. Siapa yang hamil teh? Aku yang hamil. Anak pertama, jadi pengalaman pertama, kayak banyak takutnya. Beda sebulan sama aku bulannya sekarang. Wih, lahiran dengan lancar ya, semoga normal, amin. Semoga kita tuh lahir dimudahkan lah ya intinya, karena kan yang lahiran tuh ada yang mudah banget nih, ada yang lama banget gitu kan. Nah, aku pengennya yang cepet banget, pengen banget ya lahiran kayak gitu, yang berangkatnya jam sekian, lahiran berapa jam, minum vitaminnya cuma MMS aja, udah 3 minggu. Ya semoga aja. Aku juga pengennya lahiran yang kayak ngerasain kontraksi gitu bentar, terus langsung lahiran deh ya. BB aku 53, sekarang udah 53. Kak nyender aja biar kelihatan si dedenya lagi aktif. Bentar, itu kayak aku udah kayak pegel. Bentar lagi aku mau off dulu ya, udah lapar. Udah 1,5 jam loh aku live ya. Totalnya udah 7 kilo, 8 kilo aku naik. Soalnya kan apa ya, sebelum hamil tuh 46, sekarang udah 53. Naiknya bertahap. Nyender dulu sebelum off. Terus kalau misalnya sekarang duduk lama tuh sakit, karena mungkin mulai berat ya. Enam bulan naik 10 kilo wajar kan kak? Waduh, kayak gede banget ya. Iya sih, anehnya tuh gini, orang-orang bisa naiknya sampai ini. Itu kan ada ya yang bumil geragas banget. Kalau aku sih nggak sampai geragas gini. Sebenarnya tuh pas lagi gini tuh pengennya ngemil kan. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kalau misalnya pengen apa ya, BB tuh nggak terlalu naik tinggi, itu pas hamil tuh kan bawaannya pengen ngemil terus ya. Aku juga sebenarnya kayak gitu, pengen ngemil terus, tapi aku makannya pas lagi lapar aja. Pas lagi nggak lapar aku kayak nggak terlalu banyak ngemil, makanya BB tuh masih aman-aman aja. Biasanya kalau waktu lahir 12 bulan apa 9 bulan normal lah. 12 bulan lama banget, 12 bulan ya. 9 bulan sekarang tuh 9 bulan, kalau udah 9 bulan lebih harus sesar ya. Enggak, jari-jari tangan enggak bengkak, alhamdulillahnya enggak bengkak jari tangan. Terus kaki itu kan biasanya bumil ada yang bengkak-bengkak ya, kalau misalnya aku enggak. Aku kayak cuma kebanyakan sakit punggung. Terus kalau masalah mual itu masih ada loh, nyari ini nih, nyari dada gitu. Makasih ya hidden nggak langsung yang banyak kali ya. Ya bentar lagi aku mau off nih. Cewek sih, pas kemarin USG katanya cewek.
ya jenis kelaminnya cewek, tapi kadang USG sama pas lahir itu gak tahu ya, beda ya. Makasih karena dia pusarnya nonjol gak enggak. Jadi pusarnya enggak nonjol tuh. Jadi enggak keluar ke dalam. Biasanya kan ada yang nonjol terus kelihatan gitu. Kalau misalnya pusarnya nonjol pasti kelihatan keluar gitu. Kalau aku enggak nonjol ke dalam, jadinya kayak kesini sih kelihatan tapi enggak sampai keluar. Teteh kok cantik banget, aku lagi hamil kenapa jelek banget? Ini cuma kebantu filter aja. Tetap aja aku kalau misalnya, tapi aku keseringan dandan sih ya. Aku kalau di rumah aja kayak pengennya tuh pakai pensil alis, pakai lipstick, tahu pengennya tuh kelihatan gak kucel pas hamil, padahal kenyataannya males nih. Kenyataannya tuh males ngapa-ngapain tapi nggak mau kelihatan kucel. Itu kayak gimana ya ampun. Iya ada yang kayak gitu, itu hormon ya, hormon dede bayi tuh beda-beda gitu, hormon yang lagi hamil tuh. Aku mandi sehari 2 kali, pagi-pagi sama nanti sore, soalnya gerah nih. Masuk TM3 tuh gerah banget, keseringan gerah gitu. Keras gak perutnya, kadang keras kadang enggak. Kalau sekarang sih karena emang udah gede banget jadi sering keras. Cewek pas USG cewek sih, tapi kalau misalnya pas lahir gak tahu cewek atau cowok. Vitaminnya cuma apa ya, MMS yang dari puskesmas, HPL-nya 26 November. Jadi minggu depan, bulan depan. Baju suami, enggak, bukan baju suami, tapi emang aku dulu sering pakai kaos yang oversize gitu. Bagus MMS apa Polamil? Kalau Polamil itu kan yang asam folat ya, itu aku juga minum vitamin itu, tapi itu di TM1. Nah setelah TM2 itu baru aku disaranin minum MMS. TM2 juga pas di 5 bulan entah 6 bulan. Kalau Polamil itu kayak mengandungnya tuh kan asam folat banget ya, itu buat TM1. Aku juga minum Polamil pas di TM1. Kenceng juga gak perutnya, sering kenceng ya. Aku juga dikasih MMS tapi pertama minum langsung muntah. Iya kah, ada yang bilang kayak gitu ya, yang sampai bilang MMS itu banyak yang pro kontra ya, kayak gitulah ya. Tapi kalau menurut aku aman-aman aja. Tapi setelah minum MMS itu langsung badan tuh lemes loh. Tapi babynya sehat-sehat aja ya. Ini tuh lagi keras banget tau. Ini keras banget. Kak doain aku bulan ini hamil juga ya. Iya amin. Semoga cepet hamil ya. 8 bulan, udah 33. Katanya minum MMS, ada yang bilang harus malam ya sebelum tidur, tapi aku sebelum tidur minumnya tablet tambah darah. Makanya minum MMS-nya itu vitaminnya pagi-pagi nih. Kalau minum vitamin itu setelah makan tuh jangan jeda dulu gitu, kayak setelah makan langsung ditelen, atau habisnya biar nggak mual makan jeruk. Aku juga sering kayak gitu, habis minum vitamin itu tuh kan kayak bau ya, vitaminnya bau banget gitu,
baunya nggak enak gitu. Makanya setelah nelen obat itu tuh langsung minum minuman yang manis atau buah jeruk gitu. APL-nya 26, dipencet dikit, keras banget, lagi keras banget. Iya, gak tahu, pokoknya sering keras. Terus pas ditanyain ke bidannya juga itu nggak apa-apa katanya, padahal perut aku tuh sering banget keras, soalnya udah gede katanya gitu, soalnya dede bayinya udah gede makanya keras. 8 bulan 33 minggu, udah naik 8 kilo sekarang sampai TM3. 8 bulan aku udah naik 8 kilo. Perutnya kenapa kayak gerak-gerak, aku belum makan ini ya, makanya mungkin keras perutnya. Makasih ya yang udah sharing-sharing di sini. Mungkin besok aku live lagi kalau misalnya nggak males, nanti sharing-sharing lagi ya. Makasih yang udah mampir. Bye bye, assalamualaikum. Bentar, matiin dulu.